Dari adanya dampak pandemi wabah COVID-19 ini, membuat berbagai sektor ekonomi menjadi melemah, bahkan imbasnya kepada sektor pembangunan pun menjadi terhambat, seperti masalah pembangunan fisik di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Cimahi. Hal itu dituturkan oleh Kepala Dinas PUPR Insinyur Meiti Mustika yang didampingi oleh PLT Sekretaris Dinas, Sekdis Ami Pringgo, saat dikonfirmasi di kantornya, Pemerintahan Kota Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Harjakusumah Cimahi Utara. Menurut Meiti, dari dampak pandemi COVID-19 tersebut, beberapa anggaran untuk pembangunan fisik sementara waktu ditunda, karena alasannya anggaran dari keseluruhan baik untuk pembangunan fisik maupun perizinan, pihak PUPR menerima anggaran sekitar 170 miliar per tahun. Namun karena adanya COVID-19 ini, maka anggaran tersebut dialihkan untuk menangani COVID-19, jelas Meiti. Jadi kita melihat kondisi di lapangan, kita juga untuk pekerjaan yang sifatnya rutin masih kita laksanakan. Jadi bukan berarti pekerjaan itu seperti di tata ruang ya, untuk pekerjaan yang sifatnya pelayanan seperti perizinan, juga kita sedang menangani pasas-pasasnya. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan di tata bangunan yang sifatnya juga pelayanan. Hanya menurut Meiti kembali, kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan pembangunan fisik lainnya ditunda. Tapi kalau masalah perizinan, fasilitas sosial, FASOS, dan fasilitas umum, FASUM, yang ditangani oleh bagian tata ruang dan perumahan tetap berjalan, anggarannya memang sudah dicanangkan. Ditambahkan oleh Meiti, dana yang saat ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 itu seperti dana alokasi khusus DAK dari Provinsi Jawa Barat, juga dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), juga dialihkan untuk penanganan COVID-19. Masalah pekerjaan rutin kata Meiti tetap masih dilaksanakan seperti di tata ruang, pelayanan di perizinan juga sedang menangani pasos-pasum juga tata bangunan yang sifatnya pelayanan tetap berjalan. Bahkan menurut Meiti pula, bahwa anggaran yang dialihkan tersebut cukup besar berkisar antara 50 sampai dengan 60%, cuma anggaran yang paling besar yaitu anggaran untuk pembangunan fisik. Namun tutur Meiti, bahwa penundaan sekitar 50 sampai 60% anggaran yang lebih besar diambil, yaitu dari anggaran pembangunan fisik, namun tambahnya mengenai penundaan anggaran ini nantinya akan diajukan kembali untuk pembangunan pada tahun 2021. Ada beberapa anggaran yang dialihkan, tapi pihak PUPR akan kembali menganggarkannya pada tahun 2021, seperti penganggaran masalah underpass Sriwijaya oleh pihak PUPR akan dianggarkan kembali pada tahun 2021. Harapan Meiti, semoga pandemi virus COVID-19 dapat hilang di muka bumi ini. Jadi pekerjaannya akan dilaksanakan, tapi di tahun 2021. Jadi usulannya kami usulkan kembali. Jadi kalau misalnya bantuan provinsi kita usulkan kembali, bantuan daerah juga sudah kita usulkan kembali. Insya Allah tahun 2021 kita laksanakan. Ditambah lagi mungkin usulan yang 2021 juga, ya kita harapkan anggarannya masih ada. Di kisaran berapa persen Bu yang tertunda di 2020? Ya sekitar 50% ada 50 sampai 60% lah. Karena memang anggaran di PU itu ada anggaran fisik yang cukup besar. Yang bikin ruwet Bu dengan adanya penundaan ini seperti apa Bu? Jadi ada beberapa kegiatan yang memang harusnya tahun ini bisa selesai, jadi ditunda gitu. Tapi kita juga memaafkan karena memang kondisinya seperti itu. Jadi mungkin kalau ada beberapa jalan yang harusnya beberapa ruas, jadi ditunda beberapa ruas. Jadi untuk penggunaan atau untuk realisasi gitu ya realisasinya untuk beberapa jalan memang tertunda gitu ya. Jadi penggunaannya pun akan tertunda gitu. Jadi tadinya jalan A harusnya bisa diperbaiki tahun ini misalnya dari DAK, tapi ternyata belum bisa. Nah itu juga mohon maaf ya Pak ya. Jadi misalnya tadinya harusnya sudah dapat dipergunakan dengan maksimal, jadi belum bisa diperbaiki. Termasuk underpass yang di
Sriwijaya itu gimana? Underpass di Bustira Sriwijaya memang berdasarkan anggaran memang sudah tidak tersedia, tetapi kami ajukan kembali untuk tahun 2021 melalui sistemnya ada di bantuan keuangan provinsi. Jadi dan memang kita diharuskan mengusulkan kembali, insya Allah tahun 2021 dapat dilaksanakan dalam kondisi yang memang lebih baik lagi ya, karena kalau sekarang kan kita juga tahu sendiri kondisi di lapangannya seperti apa. Kenapa sekarang ada peraturan, ada Perpu nomor 1 2020? Hal senada yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Cimahi dari Komisi 3 Haji Enang Sahri Lukmansyah SOS MM juga sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi. Menurut Enang, berdasarkan Permen atau Pergub nomor 1 tahun 2020 untuk penanganan dampak dari COVID-19, anggaran pemerintah bisa diambil sebesar 50% dari anggaran APBD Cimahi atau dari anggaran yang lainnya, seperti sumbernya dari DID, dana alokasi umum, DAU, dana alokasi khusus, DAK. Bahkan kata Enang, anggaran dari DAK bisa langsung semuanya dialihkan pada hal yang paling utama, penanganan pemulihan COVID-19. Ditambahkan oleh Enang, bila di PUPR masalah tertundanya pembangunan fisik, itu sudah wajar karena anggarannya dialihkan untuk penanganan pemulihan COVID-19. Sedangkan terkait masalah adanya penetrasi jalan yang sudah rusak atau bolong-bolong, menurut Enang kembali, memang bila ada sisa-sisa anggaran dapat digunakan untuk perbaikan jalan tersebut. Namun kata Enang, karena segala penggunaan anggaran harus dipergunakan ke hal yang lebih penting, yaitu diutamakan untuk penanganan pemulihan masalah COVID-19. Diperbantukan ke masa pemulihan COVID ini ya sudah ke COVID saja. Kira-kira seperti itu. Tempat terakhir pesan khususnya kan elemen masyarakat ini jadi tanda tanya, pesan-pesan dari DPRD sendiri kepada masyarakat seperti menghadapi jalan yang bolong belum Ya, saya kira kawan-kawan nih, saudara-saudara kita khusus Cimahi, warga Cimahi, karena memang ini adalah masa PSBB ya, yang berakibat dari COVID-19 atau pandemi corona. Ini memang perlu penanganan khusus dan biayanya sangat luar biasa. Dan ini tentunya akan berdampak kepada sisi pembangunan, di antaranya tadi jalan ada masih yang kosong, yang berlubang, jalan yang belum di penetrasi dan sebagainya, belum diberikan perbaikan dan sebagainya. Memang itu dampak daripada penanganan COVID, sehingga anggaran yang ada itu diberikan kepada kegiatan penanganan COVID. Ini yang harus dipahami bersama. Saya kira sepakat ini semua di Dewan pun bahwa ini harus didahulukan. Hanya memang ini perlu sama-sama lah memahami, dan tentunya partisipasi masyarakat juga sama, bahwa kalau pandemi corona ini cepat berakhir ya tentunya juga protokoler atau SOP yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kota, kabupaten, nasional, Bagja Sukmana, Salza TV mengabarkan dari Cimahi.